Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Bertemu kembali hari ini bersama Ibu Kiki, Ibu Hesti, dan Pak Firdaus, yaitu Bapak dan Ibu guru kalian yang mengajar di kelas 3A, B, dan C. Walaupun dalam kondisi daring atau pembelajaran jarak jauh, namun kita harus tetap semangat belajarnya ya. Sebelum belajar dimulai, marilah kita berdoa. Anak soleh dan soleha, marilah kita mengangkat kedua tangan kita untuk membaca doa belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan karuniakanlah aku kepahaman. Amin. Dan untuk siswa yang beragama non-muslim, silahkan berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi kelas 3 hari ini yaitu tema 6 tentang energi dan perubahannya, subtema 3 tentang energi alternatif, pembelajaran keempat. Nah, anak soleh dan soleha, hari ini sebenarnya kita akan membahas 2 pembelajaran ya, pembelajaran keempat dan kelima. Adapun materi yang akan dibahas hari ini pembelajaran keempat terlebih dahulu. Marilah kita belajar hari ini dengan penuh semangat ya. Nah, tujuan pembelajaran keempat yaitu yang pertama, siswa mampu menemukan kata atau istilah khusus yang berkaitan dengan konsep energi alternatif dengan benar. Kedua, siswa mampu mengidentifikasi kewajiban sebagai warga sekolah dengan benar. Pelajaran yang pertama yaitu bahasa Indonesia. Ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan nyaring, lakukan dengan intonasi yang tepat. Teksnya berjudul Air Sumber Energi Alternatif. Air merupakan sumber energi alternatif. Energi air dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Sebagai pengganti bahan bakar minyak, air digunakan untuk pembangkit listrik. Kemudian untuk penerangan, orang banyak menggunakan bahan bakar minyak. Sekarang penerangan lebih banyak menggunakan energi listrik. Bahkan saat ini sudah diproduksi kendaraan-kendaraan bertenaga listrik. Saat ini listrik menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat di daerah perkotaan. Listrik dari hasil tenaga air tergolong energi yang tidak pernah habis. Meskipun demikian, kita tetap harus menggunakannya dengan hemat. Nah, selanjutnya pelajaran yang kedua, yaitu PPKN. Kamu sudah mengetahui bahwa tenaga air merupakan salah satu energi alternatif. Air milik bersama, meskipun tinggal di tempat yang berbeda. Namun bumi kita satu. Kita semua tinggal di bumi yang sama. Kita semua harus menjaga bumi kita. Kita bersama-sama menjaga kelestarian sumber energi yang ada di bumi. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada gambar lingkungan alam ya, ada sungai, ada pohon-pohonan, kemudian ada binatang. Berikan penjelasan tentang kegiatan pada gambar. Berikan contoh kewajiban yang harus kamu lakukan pada kegiatan tersebut.
Nah, di sini kita ada beberapa gambar ya anak soleh dan soleha. Bisa dilihat ya di situ gambarnya, kegiatannya sedang melaksanakan kerja bakti membersihkan lingkungan. Adapun kewajiban yang harus aku lakukan adalah turut serta atau ikut menjadi bagian dari kegiatan kerja bakti untuk membersihkan lingkungan. Nah ya, di sini misalnya di kampung anak-anak sedang ada kerja bakti, maka kewajiban yang harus kita lakukan adalah ikut menjadi bagian dari kegiatan kerja bakti, ikut membantu kerja bakti tersebut dan membantu sesuai dengan kemampuan yang kita bisa. Kemudian gambar yang kedua ini adalah kegiatan membersihkan halaman rumah bersama keluarga. Adapun kewajiban yang harus aku lakukan adalah turut serta membantu ayah dan ibu membersihkan halaman dan persekitaran rumah. Nah ini ya kewajiban kita sebagai anggota keluarga, harus ikut serta menjaga kebersihan halaman rumah. Kemudian ada gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga ini adalah kegiatan menebang hutan secara liar atau menebang hutan tanpa izin, menebang hutan sembarangan. Maka kewajiban yang harus aku lakukan adalah tidak melakukan hal serupa. Jika kita menemui warga yang seperti itu, maka kita harus menegurnya dan dilaporkan ke pihak yang berwajib. Nah seperti itu ya, karena menebang hutan secara sembarangan atau secara liar termasuk perbuatan yang tercela atau tidak terpuji. Baiklah anak-anakku semuanya, materi pembelajaran telah selesai. Kita lanjut ya ke pembelajaran yang kelima. Nah, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran yang kelima, yaitu pertama, siswa dapat menuliskan pokok-pokok informasi yang berkaitan dengan konsep energi alternatif dengan benar. Kemudian yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi kewajiban sebagai warga sekolah dengan benar. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menyelesaikan masalah sehari-hari terkait lama waktu berlangsungnya suatu kejadian dengan benar. Hari ini di pembelajaran kelima ada 3 muatan pelajaran yang akan kita pelajari. Adapun pelajaran yang pertama yaitu bahasa Indonesia. Kita akan membaca teks dengan judul briket pengganti BBM. Apa itu BBM? BBM kepanjangan dari bahan bakar minyak. Nah ini ya anak soleh dan soleha, ini adalah gambar briket. Mungkin anak-anak zaman sekarang tidak tahu atau belum menemukan briket, tapi di sini ada gambarnya ya. Biasanya digunakan oleh orang-orang terdahulu. Briket adalah bahan bakar pengganti bahan bakar minyak atau BBM. Briket dapat dibuat dari bambu, serbuk gergaji atau batok kelapa. Briket dapat dibuat dengan mudah. Nah, di sini cara pembuatan briket, adapun alat dan bahannya. Yang pertama, sediakan batok kelapa, bambu atau serbuk gergaji. Yang kedua, sediakan kanji. Yang ketiga, sediakan potongan bambu atau pipa paralon setinggi 7-10 cm untuk cetakan. Dan yang keempat, sediakan korek api. Nah, cara kerjanya, yang pertama, siapkan bahan yang akan dijadikan briket. Contoh bahan adalah bambu, serbuk gergaji, atau batok kelapa. Yang kedua, keringkan bahan tersebut sampai benar-benar kering. Ya, jangan sampai ada yang basah ya. Kemudian yang ketiga, bakar di dalam tempat khusus sampai berbentuk arang. Yang keempat, hasil pembakaran berupa arang atau serbuk arang ditumbuk halus, kemudian disaring atau diayak. Yang kelima, hasil saringan kemudian dicampur dengan adonan kanji secukupnya. Fungsi kanji ini sebagai perekat. Kemudian yang keenam, adonan kemudian dicetak menggunakan potongan bambu.
Bisa juga menggunakan pipa paralon ukuran sedang. Saat dimasukkan ke dalam cetakan, adonan arang tadi dipadatkan. Yang ketujuh, tahap terakhir adalah pengeringan. Pengeringan dilakukan untuk mengurangi kadar air. Pengeringan bisa memakan waktu beberapa hari. Hal ini tergantung terik tidaknya sinar matahari ya. Jadi kalau misal ngeringin briket ini tergantung adanya matahari hari ini atau tidak. Biasanya kalau mataharinya terik akan cepat proses pengeringannya. Briket memiliki beberapa kelebihan dibanding bahan bakar minyak. Briket itu dapat mengurangi pencemaran akibat bahan bakar fosil. Briket mudah terbakar, namun briket tidak cepat habis. Penggunaan briket merupakan salah satu cara menghemat bahan bakar minyak. Nah, ini ya salah satu cara untuk menghemat bahan bakar minyak, kita bisa menggunakan briket. Kalian telah membaca wacana di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, di sini kita akan jawab secara bersama-sama ya. Nomor 1, sebutkan fungsi briket. Jawabannya adalah briket berfungsi untuk mengganti bahan bakar minyak atau BBM. Kemudian nomor 2, sebutkan alat dan bahan yang dapat digunakan untuk membuat briket. Nah, tadi ya yang sudah kita baca ada batok kelapa, serbuk gergaji, bambu, potongan bambu atau pipa paralon setinggi 7-10 cm, kemudian korek api. Ini bahan-bahan yang digunakan untuk membuat briket. Selanjutnya nomor 3, jelaskan paling sedikit 2 kelebihan briket dari bahan bakar minyak. Nah, kelebihannya pertama, membuatnya mudah. Kemudian yang kedua, briket itu ramah lingkungan karena dia bisa mengurangi pencemaran akibat bahan bakar fosil. Kemudian nomor 4, mengapa briket dapat dijadikan energi alternatif? Jawabannya karena bisa dibuat dengan mudah dari bahan-bahan alami. Bahan alaminya apa aja? Bahan alaminya itu seperti batok kelapa, bambu, dan serbuk gergaji. Kemudian yang terakhir nomor 5, briket dapat mengurangi sampah. Bagaimana menurut pendapatmu? Jelaskan alasannya. Jawabannya iya, briket itu dapat mengurangi sampah karena dia terbuat dari sampah-sampah organik yang sudah tidak terpakai dan bisa dijadikan bahan daur ulang. Ya, jadi briket ini mengurangi sampah yang ada di lingkungan. Penggunaan briket dapat mengurangi sampah. Pengurangan sampah sangat bermanfaat untuk lingkungan. Menggunakan briket termasuk menjaga lingkungan. Nah, lingkungan yang terjaga baik untuk kehidupan manusia. Nah, ini ada gambar lingkungan yang bersih. Selanjutnya pelajaran kedua yaitu PPKN. Diskusikan cara mengurangi sampah yang bisa kamu lakukan. Kemudian diskusikan dengan temanmu, tuliskan dan sampaikan hasil diskusimu di depan kelas. Nah, di sini ada cara mengurangi sampah yang dapat kita lakukan, yaitu pertama, kita mengurangi pemakaian sampah plastik. Yang kedua, kita mengumpulkan sampah-sampah organik untuk dibuat briket. Yang ketiga, mengumpulkan sampah-sampah organik ke rumah tangga untuk dibuat pupuk kompos. Yang keempat, menerapkan 3R yaitu recycle, reduce, dan reuse. Kemudian yang kelima, mengurangi penggunaan peralatan makan sekali pakai. Dan keenam, beralih dari kantong plastik ke tote bag atau kantong ramah lingkungan. Selanjutnya pelajaran ketiga yaitu matematika. Siti dan teman-teman sedang berkemah. Selama berkemah, mereka memasak makanan sendiri. Selama berkemah, mereka juga memasak air sendiri. Mereka memasak menggunakan bahan bakar briket. Nah, mari selesaikan masalah berikut ini.
Sekarang tugasnya ada 3 ya anak soleh dan soleha. Adapun tugas yang pertama yaitu bahasa Indonesia. Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar. Nomor 1, manfaat air bagi kehidupan manusia yaitu titik-titik-titik. Nomor 2, briket adalah titik-titik-titik. Nomor 3, alat dan bahan untuk membuat briket yaitu titik-titik-titik. Nomor 4, briket berfungsi untuk titik-titik-titik. Nomor 5, kelebihan briket yaitu titik-titik-titik. Selanjutnya tugas yang kedua yaitu PPKN. Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar. Nomor 6, ketika di lingkungan tempat tinggal sedang ada kegiatan kerja bakti, maka kewajiban kita adalah titik-titik-titik. Nomor 7, cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi sampah yaitu titik-titik-titik. Kemudian tugas yang terakhir ketiga matematika. Kerjakan tugas berikut ini dengan benar. Nomor 8, Siti menggunakan sebuah briket untuk memasak. Sebuah briket bisa digunakan untuk 2 jam. Jika Siti memasak pukul 14.30, pukul berapa briket akan habis? Ya, jadi 2 jam kemudian dari pukul 14.30 itu pukul berapa ya anak-anak? Kemudian nomor 9, Udin ingin memasak air untuk minum. Udin menggunakan 2 buah briket untuk memasak. Setiap briket dapat digunakan untuk 2 jam memasak. Jika Udin mulai memasak pukul 10, pukul berapa briket akan habis? Ya, tuh jadi kalau pukul 10 2 jam kemudian pukul berapa, tapi ini menggunakannya 2 buah briket ya. Jadi pukul berapa briketnya akan habis. Kemudian nomor 10, kelompok Edo terdiri dari 5 orang. Setiap anggota membawa 1 buah briket berukuran kecil. Setiap briket dapat digunakan untuk memasak selama 1 jam. Nah, berapa lama briket kelompok tersebut dapat digunakan? Nah, di sini 1 orangnya membawa 1 briket, berarti kalau misalnya 5 orang 5 briket, berarti berapa jam ya briket itu dapat digunakan. Baiklah anak-anakku semuanya, alhamdulillah materi pembelajaran kelima juga sudah selesai. Dengan mengucapkan kata alhamdulillahirobbilalamin, selesai sudah materi hari ini, yaitu subtema 3 tentang energi alternatif. Mudah-mudahan ilmu yang didapat hari ini bisa bermanfaat dan dapat diamalkan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.